tidak diragukan lagi bahwa akidah hulul, ittihad, dan wahdatul wujud merupakan pemahaman yang bertentangan dengan akidah Islam. Akidah yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda secara mutlak dari makhluknya. Allah tidak bersemayam dalam makhluknya dan tidak mungkin menyatu dengan ciptaannya. Akidah hulul, ittihad, dan wahdatul wujud ini secara historis pertama kali dianut oleh kaum Nasrani. Kaum yang meyakini bahwa zat Allah bersemayam dalam diri Nabi Isa alaihissalam. Kemudian akidah ini diikuti oleh orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu tasawuf kecuali hanya namanya saja. Para ulama sepakat bahwa akidah ini sesat, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan orang-orang yang meyakini atau menganut akidah ini mutlak tidak boleh kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang paham atau aliran yang menurut mayoritas ulama adalah sesat dan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham tersebut adalah hulul, ittihad, dan wahdatul wujud. Hulul, ittihad, dan wahdatul wujud merupakan akidah yang pertama kali munculnya dalam agama-agama dan filsafat-filsafat kuno. Pemahaman ini juga ditemukan di kalangan Nasrani yang telah merusak ajaran Nabi Isa alaihissalam, di mana mereka mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di dalam diri Nabi Isa alaihissalam atau bahkan bersatu dengannya. Ajaran ini juga ditemukan pada sebagian orang yang mengaku berafiliasi dengan Islam, terutama dari kelompok ekstrem Syiah. Salah satu tokoh penganut Syiah yang ada di Indonesia yang juga meyakini atau menganut paham akidah wahdatul wujud adalah Siti Jenar. Menurut sebagian riwayat, kenapa disebut Siti Jenar? Siti artinya tanah, Jenar artinya merah. Siti Jenar artinya adalah tanah merah. Tanah merah artinya tanah yang tersiram darahnya Sayyidina Husain, yaitu tanah Karbala. Siti Jenar datang ke Indonesia sebagai seorang mubalik Nusantara dan berdakwah hingga mendapatkan beberapa pengikut. Di dalam naskah Babat Pangeran Adilangu dikisahkan tentang murid Siti Jenar yang bernama Ki Kebu Kenongo, atau lebih dikenal dengan Ki Ageng Pengging, seorang buhot yang memberontak dan membangkang terhadap Kesultanan Demak. Ki Ageng Pengging mempunyai peliharaan 2 ekor anjing. Kedua anjing ini dilempari batu oleh Ki Ageng Pengging jika ia sedang marah. Anjing ini diberi nama Abu Bakar dan Umar olehnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kebencian Syiah terhadap Khulafaur Rasyidin sampai di taraf tersebut. Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan hulul sebagai keyakinan bahwa Allah bersemayam di dalam sebagian makhluknya dan bersatu dengan makhluknya. Dalam keyakinan ini, manusia dianggap sebagai wadah bagi Sang Pencipta. Contohnya adalah keyakinan kaum Nasrani. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam dalam diri Nabi Isa. Dan keyakinan sebagian orang bahwa Allah bersemayam di dalam diri Al-Hallaj atau beberapa tokoh sufi lainnya. Imam Al-Jurjani mendefinisikan ittihad dengan meyakini bahwa hakikat makhluk adalah hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Para sufi mendefinisikannya sebagai penyatuan 2 zat menjadi satu, hingga menjadi satu entitas yang tidak terpisahkan. Pemahaman ini ditemukan dalam ajaran Nasrani, di mana mereka mengklaim adanya penyatuan pada diri Nabi Isa antara nasut, yaitu sifat kemanusiaan, dan lahut, yaitu sifat ketuhanan. Dan di antara tokoh-tokoh yang dianggap sebagai penganut paham tersebut adalah Al-Hallaj dan Abu Yazid Al-Bustami. Sedangkan wahdatul wujud dapat didefinisikan sebagai berikut.
tidak ada perbedaan antara sang pencipta dan makhluknya. Semuanya adalah satu kesatuan. Perbedaan antara pencipta dan makhluknya menurut mereka hanyalah ungkapan yang berbeda, namun ditujukan untuk wujud atau zat yang sama. Sebagian ulama mendefinisikan wahdatul wujud dalam definisi yang lebih ringkas, yaitu anna aina wujudil khaliq huwa ainu wujudil makhluk. Sesungguhnya hakikat keberadaan sang pencipta adalah keberadaan makhluk itu sendiri. Sehingga mereka yang menganut paham wahdatul wujud tidak mengakui adanya perbedaan antara pencipta dan ciptaannya. Menurut mereka, Allah adalah makhluk dan makhluk adalah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, bahwasanya keyakinan hulul, ittihad atau wahdatul wujud secara historis pada awalnya berasal dari kaum Nasrani. Hulul, ittihad dan wahdatul wujud ini sama sekali bukan berasal dari ajaran Islam. Para ulama, baik ulama salaf maupun ulama kholaf, dan ulama-ulama sufi sepakat menolak dan terus memerangi akidah tersebut. Para ulama senantiasa mengingatkan tentang kebatilan akidah tersebut dan memperingatkan umat dari kesesatannya. Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti menilai bahwa seseorang yang berkeyakinan hulul atau wahdatul wujud jauh lebih buruk daripada keyakinan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena bila dalam keyakinan agama Nasrani, Tuhan menyatu dengan Nabi Isa saja. Sedangkan pengikut akidah hulul dan wahdatul wujud meyakini bahwa Allah menyatu dengan semua zat-zat makhluknya. Artinya, dibandingkan Yahudi dan Nasrani, penganut akidah hulul dan wahdatul wujud memiliki lebih banyak Tuhan, tidak hanya satu atau dua saja. Karena mereka menganggap bahwa setiap komponen dari alam ini merupakan bagian dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula dalam penilaian Imam Al-Ghazali. Jauh sebelum Imam As-Suyuti, beliau sudah membahas secara gamblang kesesatan akidah hulul, ittihad dan wahdatul wujud. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, teori yang diyakini kaum Nasrani bahwa Allahut atau Tuhan menyatu dengan An-Nasut yaitu makhluk, yang kemudian diadopsi oleh faham hulul dan ittihad merupakan sebuah kesesatan dan kekufuran. Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Irsyad juga menjelaskan bahwa keyakinan ittihad berasal dari kaum Nasrani. Kaum Nasrani berpendapat bahwa ittihad hanya terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, tidak terjadi pada nabi-nabi yang lain. Kemudian tentang teori hulul dan ittihad ini, kaum Nasrani sendiri berbeda pendapat. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa yang menyatu dengan tubuh Nabi Isa adalah sifat-sifat ketuhanan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa zat Tuhan menyatu dengan cara melebur pada tubuh Nabi Isa laksana air yang bercampur dengan susu. Semua pendapat mereka tersebut secara garis besar memiliki pemahaman yang sama, yaitu mengarah kepada pemahaman hulul dan ittihad. Dan semua paham-paham tersebut diyakini secara pasti oleh para ulama sebagai kesesatan. Qadhil Qudat Abul Hasan Al-Mawardi, pengarang kitab Hawil Kabir, dalam sebuah perdebatan yang ia adakan dengan salah satu seorang Nasrani yang meyakini hulul dan ittihad, berkata, orang semacam ini tidak termasuk dalam kalangan kaum muslimin menurut syariat, meskipun secara lahiriah dan penamaan ia dianggap muslim. Seorang yang berkeyakinan hulul tidak akan memberikan manfaat pada dirinya sekalipun ia berkoar-koar membicarakan akidah tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seseorang yang mengklaim mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala namun ia meyakini akidah hulul atau ittihad adalah seorang mulhid, yaitu kafir. Bagaimana mungkin seseorang dianggap bertauhid sementara orang tersebut meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatu dengan manusia yang berasal dari Maryam?
dalam tinjauan Al-Mawardi. Bukan suatu yang logis bila seseorang mengaku ahli tauhid, sementara itu ia berkeyakinan bahwa Allah menyatu pada raga manusia. Pengertian bersatu di sini baik antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia, atau bersatunya dua zat antara zat Allah dengan zat manusia. Karena jika demikian, maka Allah akan menjadi terbatas dalam kerangka tubuh manusiawi, memiliki awal dan akhir, dan seterusnya. Namun, jika hanya sebagian darinya yang menyatu, maka keberadaannya menjadi terpecah-pecah dan terbagi-bagi, dan semua gagasan ini adalah kebatilan dan kesesatan. Adapun dalil yang menunjukkan kesesatan pemahaman ittihad, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sahl Ibn Abdullah At-Tustari, adalah bahwa bersatunya antara dua makhluk saja merupakan sesuatu yang mustahil. Sebagai contoh, dua orang manusia tidak mungkin menjadi satu esensi yang sama dengan manusia yang lain, karena adanya perbedaan mendasar dalam hakikat masing-masing dari keduanya. Dan hal ini sudah diketahui secara pasti. Jika antara manusia saja mempunyai perbedaan, maka perbedaan antara hamba dan Rabb-Nya tentu jauh lebih besar dan lebih mendasar. Oleh karena itu, keyakinan tentang ittihad adalah sesuatu yang batil, mustahil, dan tertolak berdasarkan ijma ulama, baik dari segi syariat, akal pikiran, maupun dari segi tradisi. Orang-orang yang berakidah hulul adalah orang yang tidak memahami bahwa sebenarnya sesuatu dapat dikatakan bersatu dengan sesuatu yang lain. Maka mustahil keduanya sama-sama satu jenis. Imam Sanusi dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wusta mengatakan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa berdasarkan ijma para ulama. Dan keesaannya mustahil ada sesuatu yang dapat bersemayam dalam dirinya. Mustahil pula Allah bersemayam dalam makhluk atau menyatu dengan makhluknya. Sebagaimana telah diketahui bahwa jika yang menjadi persoalan adalah pemahaman hulul, ittihad, dan wahdatul wujud, maka pemahaman tersebut dianggap sebagai akidah yang sesat dan menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ijma ulama. Namun apabila yang dipertanyakan adalah ucapan para ulama sufi yang bisa mengarahkan pada pemahaman hulul, ittihad, dan wahdatul wujud, maka menurut Sayyid Alawi Al-Maliki, ungkapan tersebut secara syariat dianggap sesat dan tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ulama yang wafat pada tahun 297 Hijriah, penghulu bagi kaum sufi pada masanya. Beliau juga pernah berkata, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqulu la maujuda illallah." Seandainya aku adalah seorang penguasa, niscaya aku akan memenggal kepala setiap orang yang mengatakan tidak ada yang wujud kecuali Allah. Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa menyatakan bahwa seluruh orang Islam telah sepakat dalam meyakini kesesatan akidah hulul dan kekufuran orang yang meyakini bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Keyakinan-keyakinan semacam ini dalam tinjauan Qadhi Iyad tidak lain hanya datang dari orang-orang sufi gadungan atau disebut mutasawwifah, atau datang dari kaum Batiniyah dan kaum Nasrani. Dalam kitab tersebut Qadhi Iyad menuliskan bahwa sesungguhnya yang menyerupakan Allah dengan makhluknya atau berkeyakinan bahwa Allah adalah benda atau jisim, maka dia tidak mengenal Allah atau dapat disebut kafir, seperti orang-orang Yahudi.
Demikian pula telah menjadi kafir orang yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-makhluknya. Inilah keyakinan hulul. Atau berkeyakinan bahwa Allah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti keyakinan kaum Nasrani. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Kubra berkata, "Man za'ama annal ilaha yahillu fi syai'in min ajsadin nas aw ghairihim fahuwa kafir." Barang siapa yang mengklaim bahwa Allah dapat menyatu atau menetap dalam salah satu tubuh manusia atau selainnya, maka dia adalah kafir. Menanggapi perkataan Syekh Izzuddin, Imam Suyuti menjelaskan bahwa mereka yang berkeyakinan hulul dihukumi kafir secara tegas dan berdasarkan ijma' para ulama. Diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah, bahwasanya Al-Imam Ja'far As-Siddiq berkata, "Man za'ama annallaha fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyraka." Barang siapa yang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada dalam sesuatu atau berasal dari sesuatu atau dia berada di atas sesuatu, maka sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abul Huda Asy-Syadi juga berkata, "Man qala anallah au la maujuda illallah au ma fil wujud illallah au huwa al-qul fa in kana fi aqlihi hukima biriddatihi." Barang siapa berkata, "Saya adalah Allah," atau berkata, "Tidak ada yang wujud di alam ini kecuali Allah," atau berkata, "Tidak ada yang ada kecuali Allah," atau berkata, "Segala sesuatu ini adalah Allah," atau semacamnya, maka jika orang ini berakal dan dalam keadaan sadar, ia telah menjadi kafir. Tentang kekufuran orang yang menganut akidah ini tidak ada perbedaan pendapat di antara orang-orang Islam. Keyakinan tersebut telah jelas-jelas menyalahi Al-Quran, karena dengan meyakini bahwa segala sesuatu adalah Allah, berarti ia telah menafikan perbedaan antara pencipta dan makhluknya. Sementara yang berkeyakinan segala sesuatu adalah Allah, berarti dia menuhankan segala sesuatu dari makhluk, termasuk makhluk-makhluk yang najis dan menjijikan. Sebagaimana mereka yang berkeyakinan sesat, mereka bahkan berani berkata, "Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisatin na'udzubillahi min dzalik." Tidaklah anjing dan babi kecuali sebagai Tuhan kita, sementara Allah tidak lain adalah rahib yang ada di gereja. Na'udzubillahi min dzalik. Ucapan apa seperti ini? Keyakinan semacam ini adalah kekufuran dan kesesatan yang sangat mengerikan dan membuat merinding tubuh mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Subki berkata, golongan ulama sufi mutaakhirin seperti Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, dan Al-Qawnawi, mereka semua tersesat, juhala, dan menyimpang dari ajaran Islam, apalagi jalur para ulama. Ibnu Mukri berkata, keraguan atas kekafiran kelompoknya Ibnu Arabi akan dihukumi kufur. Selain Imam Subki dan Imam Mukri, ulama yang menghukumi kafir adalah Qadhi Abu Umar dan Imam Junaid dan para ulama fikih yang sesama dengannya. Tidak diragukan bahwa perkataan yang dapat mengarahkan pada paham hulul, ittihad, dan wahdatul wujud adalah sesat dan dapat menyebabkan murkanya Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang semacam itu mutlak tidak boleh kita ikuti. Ketahuilah bahwa kaum yang hak adalah mereka yang tidak melenceng sedikit pun dari ketentuan-ketentuan syariat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Cukuplah bagi seseorang untuk memegang teguh syariat, dan cukuplah para ulama salaf dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa syariat adalah sebaik-baiknya imam dan teladan yang harus kita ikuti. Dari pernyataan para ulama sufi di atas tentang akidah hulul dan wahdatul wujud, dapat kita tarik kesimpulan bahwa akidah ini sama sekali bukan merupakan dasar akidah kaum sufi dan bukan merupakan bagian dari akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.